Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyal muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Akidah para ulama salaf itu terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, wa Ashabul Hadis, dan akidahnya para Ashabul Hadis. Orang-orang yang apa? Mereka ahli hadis, gitu ya. Iya. Penulis kitab di sini masih menjelaskan kepada kita tentang sifat istiwa bagi Allah. Ya, penetapan sifat istiwa bagi Allah. Jadi perlu kita ingatkan kembali bahwa tema-tema yang dinukilkan dalam kitab ini merupakan akidah yang sudah disepakati para ulama dari zaman dahulu. Dan orang yang menyelisihi itu, ditambah lagi, orang yang menyelisih akidah ini di zamannya itu betul-betul orang yang dianggap bukan lagi ahlus sunnah. Gitu ya. Jadi ini akidah yang sudah disepakati para ulama. Kenapa? Begitu terang dan jelasnya dalil-dalil yang ada. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan baca dari ucapan penulis kitab di sini. Beliau akan menukilkan ucapan-ucapan para ulama di zaman dahulu. Kata beliau, akhbarana al-Hakim Abu Abdillah al-Hafidh rahimahullah. Beliau mengatakan, akhbarana Abu Bakar, telah bercerita kepada kami Abu Bakar Muhammad ibn Dawud Az-Zahid. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman As-Sami, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdurrahman As-Sami. Beliau mengatakan haddatsani Abdullah ibn Ahmad ibni Sabuwaih Al-Marwazi qala sami'tu Ali Ibn Husain Ibn Syakik yaqul sami'tu Abdullah Ibn Mubarak yaqul. Nah, ini sanadnya sampai Abdullah Ibn Mubarak. Aku mendengar Abdullah Ibn Mubarak, beliau berkata. Siapa Ibn Mubarak itu? Abdullah Ibn Mubarak ulama besar yang hidup di masa tabi'in. Yang para ulama ketika memuji tentang kebaikan Abdullah Ibn Mubarak, ini ya, kata para ulama, yajtami'u kullu khisalil khair illa suhbah. Pada diri Abdullah ibn Mubarak ini terkumpul semua kebaikan kecuali satu, kata para ulama, yaitu apa? Beliau bukan sahabat Nabi. Itu saja, insyaallah ya. Jadi kalau dari sisi sedekahnya, subhanallah, jangan ditanya Pak. Dikisahkan bahwa Abdullah ibn Mubarak itu orangnya kaya raya Pak. Orangnya kaya raya. Tetapi apa? Abdullah bin Mubarak ini masih bekerja beliau. Masih bekerja. Jadi maka ditanya, masih dagang. Ditanya kenapa ya? Ibnu Mubarak, Anda sudah berkecukupan tapi masih dagang. Apa kata beliau? Saya bekerja, berdagang untuk apa? Dalam rangka menjaga rizki Allah. Gitu ya. Tidak dibiarkan begitu saja gitu. Perusahaan nggak diurus, bangkrut kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara akhlak beliau yaitu kedermawanannya. Dikisahkan bahwa suatu ketika ada serombongan orang untuk pergi haji. Serombongan ini bukan satu dua orang ya, puluhan orang pergi haji. Maka apa? Sebelum mulai haji mampir ke kediaman Abdullah bin Mubarak. Maka apa? Dijamu situ, dijamu. Begitu berangkat haji bersama-sama. Begitu sampai di Mekah, beliau mengatakan silakan bagi bapak sekalian yang perlu oleh-oleh untuk keluarga, silakan belanja di
kota Mekah ini. Begitu belanja semua ditraktir sama beliau, dibayar semua. Ya. Begitu sudah sampai ke Madinah, kan ziarah ke Madinah ya, sama. Jadi mereka nginep, makannya mereka, transportasi semua ditanggung selama haji itu. Sampai begitu sampai ke Madinah demikian. Siapa yang punya titipan keluarga, saya silahkan beli. Dibayarkan sama beliau. Bahkan begitu mereka mau pulang, ditanya, kemarin habis berapa berangkat? Sekian juga. Diganti sama beliau. Ini untuk pulangnya, ini untuk berangkatnya kemarin. Subhanallah. Abdul Mubarak. Itu ya, dermawannya orang haji, Pak. Ya, haji, subhanallah. Dari sisi jihad, subhanallah, Pak, dalam suatu peperangan, ya, ketika itu dikisahkan bahwa kaum muslimin itu sudah berhadapan dengan musyrikin, kalau nggak salah Romawi itu. Nah, maka biasa ya sebelum perang besar itu bagaimana? Adu satu lawan satu. Duel dulu, Masya Allah. Musyrik satu, muslim satu. Qadarullah muslim mati terbunuh. Sombong kan musyrik tadi. Datang lagi muslim yang kedua pun mati terbunuh. Sampai 6 orang, Pak. Akhirnya ciutlah kaum muslimin. Tambah sombong. Mana nih 6 orang sudah saya penggal kepalanya. Mana yang berani gitu. Hampir nyaris nggak ada yang berani kaum muslimin. Ternyata Abdullah bin Mubarak, beliau dari belakang pasukan. Beliau tutup wajahnya. Beliau menyelinap dari belakang pasukan ke depan. Kemudian beliau yang menghadapi musuh tadi. Seorang diri, Pak. Dan musuh terbunuh. Datang musuh kedua, dibunuh sama beliau. Sampai 6 orang, Pak. Ya. Kemudian beliau balik ke belakang. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa itu yang datang tadi. Yang duel tadi. Kecuali temannya. Karena Ibnu Mubarak pesan dulu. Tolong jangan sampaikan bahwa yang maju itu saya. Kok bisa sampai kita? Ya tadi setelah Abdullah bin Mubarak sudah tidak ada. Baru cerita dulu. Pas perang itu yang duel sampai menang 6 kali itu dialah Abdullah bin Mubarak. Masya Allah ya. Jadi luar biasa itu. Ini Ibnu Mubarak ini. Nah, perhatikan. Ibnu Mubarak mengatakan, na'rifu rabbana fawqa sab'i samawatin 'alal arsy istawa ba'inan minhu khalquhu wa la naqulu kama qalatil jahmiyatu annahu hahuna wa asyar ilal ardi. Kata Ibnu Mubarak, biar kita tahu ya, jadi yang ngomong ini bukan sembarang orang ini. Kata beliau, na'rifu rabbana, kita mengenal Rabb kami. Fauqa sab'i samawat, berada di atas langit yang ketujuh. Alal arsy istiwa di atas arsy. Ya. Ba'inan minhu atau ba'inan min khalqihi. Kalau di sini ba'inan minhu khalquhu. Yang Allah itu terpisah dengan makhluknya. Tidak bareng, tidak sama dengan makhluknya. Wala naqulu kama qalatil jahmiyah annahu hahuna. Dan kami tidak mengatakan seperti yang dikatakan Jahmiyah bahwa Allah ada di sini. Ya, perhatikan. Beliau terang-terangan. Di mana Allah? Allah itu berada di atas langit yang ketujuh. Istiwa di atas arsy-Nya dan terpisah dengan makhluknya. Kita tidak berkata seperti orang Jahmiyah yang mereka mengatakan Allah itu di sini sambil menunjuk ke bumi. Gitu ya. Itu orang Jahmiyah itu. Tapi kalau seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Kemudian kata penulis kitab Sami'tu al-Hakim Aba Abdil al-Hafid fi kitabi at-Tarikh alladhi jama'ahu li ahli Naisabur. Jadi Al-Hakim ini beliau dalam kitab tarikhnya yang beliau kumpulkan untuk penduduk Naisabur. Ya, wa fi kitabi, dan dalam kitabnya Ma'rifatul Hadis alladzaini jama'ahuma wa lam yusba ila mithlihima. Ya. Dan kitab hadis ini kata beliau belum ada kitab yang mendahului. Artinya apa? Itu betul-betul kitab baru itu. Ulama sebelumnya belum ada yang nulis kitab seperti ini. Dia mengatakan sami'tu Abu Ja'far Muhammad ibn Shalih ibn Hani yaqul, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani mengatakan sami'tu Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Aku mendengar Ibnu Khuzaimah mengatakan. Siapa Ibnu Khuzaimah? Kalau kata para ulama, Khuzaimah adalah apa? Imamul a'immah. Imamnya para imam itu. Jadi imam itu ulama yang paling sepuhnya, yang paling seniornya. Dan ini adalah apa?
imamnya para imam. Artinya betul-betul demi halal darahnya, kata beliau. Yustadabu, dia diminta tobat. Fa in taba, jika tobat sudah beres, wa illa duribat unuku, kalau tidak mau bertobat, maka bagaimana? Pancung kepalanya. Wa ulqiya ala ba'di al-mazabil hatta la yata'adza bihil muslimun walal mu'ahadun binatani raihati jifatihi. Habis itu apa jenazahnya, kata beliau? Dibuang di tong sampah. Hatta la yata'adza bihil muslimun, agar kaum muslimin tidak terganggu dengan baunya dia. Demikian juga orang-orang kafir mu'ahad, disebabkan apa? Bau aroma yang sangat bau, kata beliau. Subhanallah ya. Nah, ini mananya apa? Ini adalah hukum secara umum gitu ya. Hukum secara umum. Ini tidak takyin, tidak perorangan gitu, Masya Allah. Cuman yang kita ambil di situ bagaimana tegasnya para ulama kita berkaitan dengan apa? Orang yang mengingkari sifat istiwa bagi Allah. Kenapa dalilnya jelas sekali? Al-Quran, hadis Nabi, ada hadis bentuknya ucapan, bentuknya perbuatan, bentuknya takrir diamnya Nabi gitu loh. Dan ijma juga para sahabat Nabi. Ini kata beliau. Ini menunjukkan kalau mengingkari betul-betul parah, itu bahasa kita. Ini kata beliau. Wa kana maluhu fai'an la yarithuhu ahadun minal muslimin, dan harta peninggalannya itu dianggap sebagai apa? Fai. Harta orang kafir yang ditinggal pergi tanpa berperang gitu ya. Yang tidak diwarisi oleh seorang muslim pun. Kenapa? Idil muslimu la yarithul kafir, karena seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir. Kama qala nabiyyu, sebagai Rasul bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim, rawahul Bukhari. Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Masya Allah, ini tegas sekali beliau. Ini bagi orang yang apa? Dia mengingkari, tidak menetapkan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Insyaallah. Sekali lagi, ini akidah kata sahabat Al-Imam Abu Usman As-Sabuni di sini adalah apa? Akidah yang sudah disepakati. Kan itu. Kalau kita kembali kepada muqaddimah kitab, ini adalah beliau menyusun kitab berawal dari apa? Permintaan sebagian orang untuk menuliskan tentang akidah yang disepakati para ulama saat itu, dan al-wala dan barok dibangun di atas itu. Bahkan bukan di Ahlus Sunnah ketika menyelisihi salah satu akidah itu. Masya Allah. Gitu ya. Iya. Kemudian kata beliau berpindah menukilkan ucapan Imam Syafi'i. Perhatikan Imam Syafi'i akidahnya. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i fi kitabihil mabsut fi mas'alati i'taqi raqabatil mu'minati fil kafarah. Dan imam kita Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Jadi Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Kunyahnya Abu Abdullah. Jadi gampang Pak kalau kita ngapal kunyah para imam yang 4. Semua imam yang 4 itu Abu Abdillah kunyahnya, kecuali Abu Hanifah. Itu ya. Jadi Imam Malik kunyahnya Abu Abdillah, Syafi'i Abu Abdillah, Imam Ahmad Abu Abdillah. Itu. Jadi ya imam kita Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, karena penulis kitab ini Imam Abu Utsman As-Sabuni dari sisi mazhabnya Syafi'i. Mazhab fikih Syafi'i gitu ya. Nah, jadi Imam Syafi'i belum pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Mabsut yang namanya kitab Al-Um tentang masalah apa? Memerdekakan budak yang mukminah fil kafarah, di dalam membayar kafarah. Kafarah apa itu? Yang dengan cara memerdekakan budak.
orang berhubungan intim di siang Ramadan, atau orang yang menyelisihi sumpahnya gitu ya. Iya, atau orang yang zihar, mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku gitu. Itu diantara kafarohnya. Kemudian kata beliau, ini ada apa? Ada yang terputus di sini. Wa in titik-titik la yasihul takfir biha li khabari Muawiyah ibn Hakam. Ya, ini ada terputus ya di dalam kitab ini, apa namanya, tidak disebutkan apa yang terputus di situ. Wala yasihut takfir itu mungkin ya. Wa in huna kalam sakot huna la adri fi'luhu. La yasihut takfir biha. Kata syarah di sini, wala yasihut takfiru biha, dan tidak benar kata Imam Syafi'i ya, at-takfiru biha, mengkafirkan dengannya, bi khabari Muawiyah bin Hakam, dengan apa? Khabar Muawiyah bin Hakam annahu arada ayyu'tiqal jariyah as-sauda lil kafarah. Ya, wa sa'ala Rasulullah an i'taqihi iyaha famtahanaha Rasul faqala man ana fa asyar ilahi wa ila sama, yakni annaka Rasulullah alladzi fis sama, qala a'tika fa innaha mu'minah. Jadi kata beliau bahwa dulu ada sahabat Nabi yang bernama siapa? Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau itu punya seorang budak. Budak perempuan itu dipekerjakan sebagai penggembala kambing. Dia teledor. Salah satu kambingnya dimakan serigala. Maka Pak Muawiyah manusia biasa marah dia. Ditempelin budak itu. Dan di dalam Islam kalau orang menganiaya budaknya, bagaimana cara membayarnya? Dimerdekakan. Itu ya, dalam Islam kalau orang menganiaya budak, apa cara dia bertobatnya? Dia memerdekakannya. Nah, maka Muawiyah saat itu beliau sangat risau hatinya, nih saya apa harus merdekakan? Datang sama Rasul, ya Rasul, saya tadi punya budak suruh gembala kambing, malah dia teledor sehingga salah satu kambing dimakan serigala. Dan saya pukul dia. Apakah aku harus memerdekakan dia? Maka apa kata di sini? Famtahanaha Rasulullah. Maka Rasul menguji wanita tadi. Dan Rasul bertanya, man ana, siapa saya? Fa asyarat ilaih wa ila sama. Kemudian wanita ini mengisyaratkan kepada Rasul dan ke langit sini. Maksudnya apa? Engkau adalah utusan Allah, itulah. Engkau adalah utusan Allah. Ketika ya, tangannya kemana? Budak tadi ke atas. Yakni annaka Rasulullah fis sama. Itu mananya engkau adalah utusan Allah yang ada di langit sana. Apa kata Rasul? A'tika fa innaha mu'minah. Merdekakan wanita ini, budak ini, karena dia adalah wanita mukminah. Perhatikan. Dengan alasan apa Rasul menetapkan dia mukminah? Dua pertanyaan. Siapa beliau? Beliau Rasulullah. Di mana Allah? Di atas langit. Itu beliau Rasulullah adalah apa? Utusan yang di langit gitu. Masya Allah. Ya, andaikan salah, Rasul tidak mungkin membiarkan, Pak. Pasti Rasul meluruskan kan gitu. Tapi apa? Rasul mendiamkan. Itu namanya takrir namanya. Makanya sunnah itu ada dua. Ada sunnah qauliyah, ada tiga ya. Qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Ada sunnah bentuknya ucapan, ada sunnah berupa perbuatan, ada sunnah Nabi berupa diamnya beliau. Dan di sini sunnah apa? Takririyah namanya. Kemudian kata beliau, fahakama Rasulullah bi islamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama wa arafat rabbaha bi sifatil uluwi wal fauqiyah. Kata Syafi'i, perhatikan. Kata Imam Syafi'i. Maka Rasulullah menghukumi keislaman wanita tadi dan keimanannya kapan? Lamma aqarrat, ketika wanita itu menetapkan bahwa Allah ada di langit. Wa arafat rabbaha, dan wanita ini mengenal Rabbnya bi sifatil uluwi wal fauqiyah, dengan sifat tinggi dan sifat di atas. Perhatikan ya, dengan apa Rasul menghukumi wanita sebagai mukminah? Dia meyakini, menetapkan Allah di langit, itu ya, dan mengetahui Allah dengan sifatnya berupa apa? Sifat tinggi dan di atas. Insya Allah ini ya.
Luar biasa. Kemudian, wa inna ma ihtajja Syafi'i rahimahullah 'alal mukhalifin fi qaulihim ya bijawazi i'taqir raqabah al-kafirah fil kafarah bihadzal khabar. Imam Syafi'i di sini beliau apa? Sedang membantah orang-orang yang menyelisihi pendapat beliau tentang apa? Bolehnya memerdekakan budak yang kafir. Jadi gini Pak, bahwa para ulama khilaf ya tentang kafaroh tadi, membayar denda orang yang hubungan intim di siang Ramadan dengan bayar kafaroh berupa memerdekakan budak. Jadi budak apa itu? Jumhur ulama mengatakan budak apa? Budak yang mukmin. Tapi sebagian ulama mengatakan budak kafir pun gak apa-apa. Nah, Imam Syafi'i ketika membantah orang-orang yang menyelisihi beliau dengan apa? Bihadzal khobar, dengan berita ini. Li'tiqadihi annallaha subhanahu wa ta'ala fauqa khalqihi fauqa sab'i samawat al arsyihi. Itu keyakinan wanita tadi bahwa Allah di atas makhluknya, di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Kama huwa mu'taqadul muslimin ahli sunnah wal jamaah salafihim wa khalafihim. Sebagaimana itu merupakan akidah kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah yang dulu maupun belakangan. Idh kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan la yaqulu bihi. Andikan beliau tidak meriwayatkan riwayat yang sahih, maka beliau tidak akan mengucapkan dengan kalimat ini. Ini Syafi'i ya, Masya Allah, berdalilkan dengan hadis tadi. Kemudian waqala waqad akhbaron al-Hakim Abu Abdillah rahimahullah amba'an al-Imam Abul Walid Hasan ibn Muhammad al-Faqih haddatsan Ibrahim ibn Mahmud qala sami'tu ar-Rabi ibn Sulaiman yaqul sami'tu Syafi'iyya rahimahullah yaqul. Ini sanadnya sebutin. Aku mendengar Imam Syafi'i pernah berkata. Jadi Rabi'ah bin Sulaiman itu salah satu murid Imam Syafi'i. Jadi kata Rabi' bin Sulaiman, aku pernah mendengar Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad shahha 'anin nabi khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahaba." Ini Masya Allah. Perhatikan kata Syafi'i. Jika engkau melihat aku mengucapkan suatu ucapan, waqad shahha nabi khilafu, dan hadis Nabi yang sahih menyelisihi ucapanku. Perhatikan ya. Fa'lamu, maka ketahuilah, anna akli qad dhahaba. Ketahuilah akalku sudah hilang saat itu. Ketika apa? Ketika aku mengucapkan suatu ucapan. Ya, apa? Sunnah Nabi sudah tetap. Ya, sunnah Nabi menyelisih ucapan beliau, ingat, akal saya sudah hilang. Maknanya apa? Bahwa beliau menggambarkan kepada kita bahwa akal beliau itu yang mengikuti dalil. Bukan dalil mengikuti akal kita, gitu loh. Insyaallah ya. Makanya kata beliau, kalau ucapan saya yang saya ucapkan ternyata apa? Sunnah yang sahih dari Nabi itu menyelisihinya, ingat, berarti apa? Akal saya sudah hilang saat itu. Masya Allah ya. Nah, kemudian qala al-Hakim rahimahullah, aku mendengar Abul Walid, bukan hanya sekali beliau mengucapkan, telah diceritakan kepadaku dari Za'farani bahwasanya Imam Syafi'i rawa yauman hadisan, suatu ketika beliau meriwayatkan suatu hadis. Faqala sa'il, maka ada seorang yang bertanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah ya Imam Syafi'i, taqulu bihi, apakah engkau berpendapat seperti hadis itu? Gitu ya. Jadi Imam Syafi'i beliau meriwayatkan hadis. Kata penanya, Imam Syafi'i, apakah Anda berpendapat seperti hadis itu? Qala, Syafi'i mengatakan, taroni fi bi'atin au kanisa, apakah kamu lihat aku sedang berada di tempat ibadahnya Yahudi atau di gereja Nasrani? Gitu kata Syafi'i. Jadi ketika beliau nyebutin hadis, kok ada yang nanya, Anda berpendapat seperti hadis itu atau tidak? Kata beliau, memang kamu ngelihat saya lagi di tempat ibadahnya Yahudi atau di gereja Nasrani? Taro alayya ziyal kufar, apakah kamu melihat bahwa pada diriku ada hiasan orang-orang kafir?
huwa dzatarani fi masjidil muslimin. Ya, dia melihat aku sedang berada di masjid muslim. Alayya zinul muslimin, maka wajib bagi saya untuk berhias seperti orang muslim. Mustaqbila qiblatihim, menghadap kiblatnya mereka. Arwi hadisan anin nabi tsumma la aqulu bihi. Aku meriwayatkan hadis dari Nabi, kemudian aku tidak berpendapat dengannya, gitu. Syafi'i marah di situ. Ketika ada membaca hadis kok ditanya, Anda berpendapat seperti itu apa tidak, gitu. Saya muslim enggak sih, gitu loh. Apa kalian ragu saya muslim, gitu loh. Ya jelas maknanya gitu ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Itulah bagaimana ulama kita berpegang teguhnya mereka terhadap sunnah-sunnah Nabi dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak diragukan lagi gitu kok. Kok masih nanya pendapat Anda seperti apa tidak? Oh wala, emang saya pakai topi kinder kelas apa gitu ya. Apa di lehernya ada tanda salib apa gitu, kata beliau. Masya, ya jelas gitu. Ya. Kemudian kata beliau, al-farqu bain ahli sunnati wa ahli bidah. Perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah, annahum idza sami'u khabaran fi sifati rabb, bahwa mereka ahlul bid'ah ketika mendengar berita tentang sifat Allah, radduhu aslan, mereka menolak, walam yakbalu, dan mereka tidak menerima. Di situ ada ilang lagi, au titik-titik al-dhahir. Mungkin kalau sebagian dulu mengatakan au yuslimul dhahir, atau dia tidak menerima secara dhahirnya. Itu ahlul bid'ah ya. Ada ayat tentang sifat Allah, mereka tolak, tidak menerima, tidak berserah diri. Summa ta'awwalu bita'wilin yaksiduna bihi rafal khabar an aslihi wa ibtali uku. Titik lagi. Ya. Kemudian setelah mereka tolak apa? Kemudian mereka takwil, mereka palingkan maknanya. Yang mereka maksudkan dengannya adalah apa? Untuk menghilangkan berita dari asalnya itu. Berita apa? Tentang Allah dibuang. Itu ahlul bid'ah, kata beliau. Ya. Ini banyak yang kehilang ini ya, Masya Allah. Ini dari sananya memang, dari manuskripnya gitu ya. Fihi wa ya'lamuna haqqan yakina anna maqalahu Rasulullah fa'ala maqalahu huwa idh huwa kana a'rafa birrabbi min ghairihi wa lam yakul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Nah, ini susah jadi ngartikannya ya. Ada yang hilang masalahnya di sini. Ya, bedanya gitu Pak. Adapun kalau ahlus sunnah, jadi ahlus sunnah, ketika mereka mendapatkan berita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, dia terima apa adanya. Ya, kenapa? Rasul itu wa may yantiqu anil hawa, tidak berucap dari hawa nafsu. Melainkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian, qala Az-Zuhri, Imamul A'immah wa ghairuhu min ulama ummah, dan berkata Imam Zuhri, imamnya para imam, beliau mengatakan, Allahil bayan wa 'ala rasulil bala wa 'alaina taslim. Bagi Allah yang menjelaskan, Rasul yang menyampaikan, dan bagi kita kewajiban adalah apa? Menerima. Allah yang menjelaskan, Rasul yang menyampaikan, kita yang menerima gitu. Ya kan? Iya, kenapa? Allah yang lebih paham tentang sifat dirinya. Kemudian Allah sampaikan kepada Rasulnya, Rasul sampaikan kepada kita. Kita sebagai umat manusia yang tidak tahu apa-apa, menerima apa yang Rasul sampaikan kepada kita. Gitu ya. Wala'alam bishawab. Kemudian yang terakhir kata beliau, warawa Yunus ibnu Abdus Samad ibnu Ma'kil an abihi an Najjad ibn Dirham qadima ala Wahab ibn Munabih. Ya, jadi diriwayatkan dari Yunus bin Abdus Somad bin Ma'kil dari bapaknya bahwa Ja'ad bin Dirham beliau qadima ala Wahab bin Munabih. Dia mendatangi Wahab bin Munabih. Siapa Wahab bin Munabih itu? Ulama dari negeri Yaman. Jadi Ja'ad bin Dirham ini mendatangi Wahab bin Munabih dan bertanya kepadanya tentang sifat Allah. Apa jawaban Wahab bin Munabih? Wailak ya Ja'ad ba'dul mas'alah. Celakalah kamu wahai Ja'ad sebagian pertanyaan kamu itu.
Inilah adzunnuka minal halikin. Saya nyangka, saya kira kamu ini orang yang binasa itu. Wahai Ja'ad. Sifat Allah yang jelas ditanyakan gitu. Laulam yukhbiruna Allah fi kitabihi. Andaikan Allah tidak mengkhabarkan kepada kami di dalam kitabnya. Anna lahu yadan wa ainan wa jahan. Bahwa Allah punya tangan, punya mata, punya wajah. Lama qultu dzalik. Aku tidak mengatakan demikian. Coba. Kata siapa? Kata Wahabul Nabi. Kalau andaikan Allah yang tidak mengatakan sendiri, Allah punya mata, punya wajah, punya tangan. Aku tidak ngomong seperti itu. Maka fattaqillah, takwalah kepada Allah wahai Ja'ad. Kemudian summa lam yalbas Ja'dun an qutila wa suliba. Kemudian tidak lama kemudian Ja'ad bin Dirham apa? Dia dibunuh dan disalib. Itu Pak, di zaman dahulu. Orang yang menyimpang akidahnya itu hukumannya ngeri sekali. Dibunuh dan disalib, nggak lama loh. Tanya kepada Wahab bin Munafi, nggak lama itu dihukum. Siapa yang mau hukum? Ke berikutnya kata beliau. Wa khataba Khalid ibu Abdullah al-Kusari yaumal adha bil Basrah. Khalid bin Abdullah al-Kusari, beliau berkhutbah di hari Idul Adha di negeri Basrah. Siapa Khalid bin Abdullah itu? Beliau adalah salah satu pemerintah di zaman Daulah Umayyah. Nah, Khalid bin Abdullah ini ketika beliau berkhutbah di hari raya Idul Adha di kota Basrah, dia mengatakan di akhir khutbahnya, insarifu ila manazilikum wadhuhu. Ya, silahkan kalian pulang ke rumah-rumah kalian dan berkorbanlah. Barakallahu lakum fi dhuhayakum. Semoga Allah memberkahi pada ibadah kurban kalian. Fa inni, adapun saya, muddohil yauma bil Ja'd bin Dirham. Adapun saya di hari ini akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Tadi itu. Fa innahu yaqul, karena dia mengatakan lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Ini alasannya. Kenapa? Karena Ja'ad bin Dirham dia tidak meyakini bahwasanya Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Mengingkari. Padahal Rasul mengatakan innallaha takhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan, kan gitu. Allah menjadikan khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ditolak, diingkari sama Ja'ad bin Dirham. Makanya disembelih sama siapa tadi? Khalid bin Abdullah. Adapun saya akan berkorban menyembelih siapa? Ja'ad bin Dirham. Ini alasan yang pertama. Dia mengingkari bahwa Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walam yukallim Musa taklima. Ini yang kedua. Karena dia tidak meyakini bahwasanya Allah berbicara kepada Musa sebenar-benar pembicaraan. Kan Al-Qur'an yang mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Mereka rubah itu. Allah berbicara kepada Musa, dibalik Musa berbicara kepada Allah. Ini yang kedua. Wa amma yaqulu Ja'ad uluwan kabira. Dan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diucapkan Ja'ad itu, Allah Maha tinggi dan Maha besar. Kemudian apa? Setelah khutbah, wa nazala 'alil mimbar. Beliau turun dari mimbar, fadzabahahu biyadihi. Kemudian Ja'ad bin Dirham disembelih tangan sendiri, wa amara bisalbihi, dan memerintahkan orang untuk apa? Untuk menyalib Ja'ad bin Dirham. Untuk apa? Ambil pelajaran. Itu namanya hukum takzir, Pak. Takzir apa kok sampai di itu? Karena dia bikin merusak akidah umat gitu. Masya Allah ya, itu zaman dahulu. Subhanallah ini. Bagaimana? Ya para ulama, subhanallah ini. Masalah akidah ini. Nah makanya kitab yang kita bahas ini adalah kitab yang apa? Isinya akidah yang sudah disepakati ulama-ulama di zaman dahulu. Ini ya, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah di atas akidah yang lurus, yang dipahami oleh Nabi, para sahabatnya, dan para tabi'un tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.